rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqnal Anas Al-Hadi SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris serta rekan-rekanku yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam ulumul Quran. The science related to the Quran include various aspects such as exegesis, linguistics, history of revelation, and so on. Lafal Al-Quran tersendiri merupakan sebuah nama yang diberi oleh sang pemberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerima Al-Quran yang pertama kalinya. Maka disitulah Al-Quran sebagai kitab suci ajaran agama Islam. Menurut secara istilah bahasa, lafaz Al-Quran dapat bermakna sebagai menggabungkan atau korona, bacaan qiraatan, atau yang bisa disebut dengan berpasang-pasangan, karena ayat-ayatnya yang saling mengkonfirmasi satu sama lain atau menyerupai ayat yang sedemikian. Secara morfologis merupakan bentuk kata fulan atau lafal kufron adalah bentuk masdar yang derivasi kata kerja waktu yang bermakna al-jamu atau kumpulan-kumpulan ayat dan surat. Dan berdasarkan riwayat Ibnu Al-Jarir Al-Tabiri bahwa Al-Quran juga mengumpulkan berbagai ayat-ayat yang telah diturunkan sebelumnya seperti kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Bahkan melengkapinya dengan Al-Mufassar. Cukup banyak teks Al-Quran yang menunjukkan. A few moments later. Menurut Nasar Hamid Abu Zaid, teks Al-Quran bersifat ilahiyah. Namun, ia menjadi konsep yang relatif dan bisa berubah ketika teks Al-Quran dipandang dari perspektif manusia. Al-Quran kemudian menjadi teks manusiawi, maka petunjuk makna al-dilalat yang memerlukan pemahaman, penjelasan, dan tafsir. Sedangkan mushaf lebih merujuk kepada materi atau benda yang bersifat estetik ataupun mistik. Abu Zaid berpandangan bahwa teks Al-Quran mencakupi 3 hal. Yang pertama, lafal wahyu. Dalam Al-Quran secara semantik setara dengan perkataan atau kalam Allah, dan Al-Quran merupakan risalah atau tulisan yang berisi perkataan dan pesan. Untuk itu, sebagai pesan Al-Quran memungkinkan dirinya untuk dikaji sebagai teks. Yang kedua, urutan teks mushaf yang dikodifikasikan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan tidak sama dengan urutan kronologis turunnya ayat Al-Quran yang membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Urutan kronologis pewahyuan ini menunjukkan historisitas Al-Quran, sementara
kesepakatan yang ada seperti sekarang ini menunjukkan tekstualitasnya. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Keberadaan kedua term ini dalam ayat Al-Quran tidak saja memacu pembaca untuk mengidentifikasi ayat-ayat mutasyabihat, tetapi juga membuatnya bisa menentukan bahwa ayat muhkamat adalah kunci untuk meletakkan penjelasan dan klasifikasi terhadap ayat-ayat mutasyabihat. A few moments later.